Halo Sobat ID, kita berjumpa kembali di channelnya Simbah. Apa kabarnya sobat untuk hari ini? Semoga kabar kalian baik dan menyenangkan. Berikut ini adalah lanjutan cerita horor Falasik Mayik bab kedua. Cerita yang ditulis oleh MVP Mystic dan berjudul Falasik Mayik ini bisa sobat baca langsung juga di akun karya karsanya beliau, yang linknya akan basertakan di kolom deskripsi video ini. Untuk yang baru saja menemukan saluran channelnya Simbah, mau ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Baik, sekarang kita mulai saja ceritanya. Tapi pastikan dulu pintu dan jendela rumah Sobat ID sudah terkunci. Jika sudah, pasang handset kalian. Kita simak ceritanya. Ibu pembaca Quran tadi menghentikan kalimatnya dan menunggu pria yang baru saja mengucapkan salam itu. Tak lama, seorang pria paruh baya bertubuh tinggi dengan mata kiri yang tertutup masuk ke ruangan itu bersama seorang pria lainnya. Orang-orang yang ada di sana memberi jalan dan sebagian lagi menyapa pria tinggi tadi yang beliau balas dengan senyuman. Ketika sampai di sisi ranjang pajar, pria tadi menatap anak-anak kanda itu, lalu dengan lembut mengusap rambut keduanya. Seorang pria lainnya segera memeluk tubuh kedua anak yang masih kebingungan itu di dadanya, berharap pelukan itu bisa memberikan ketenangan pada keduanya. Fajri, Taufik, ini Om Suja. Yang sabar ya nak, yang sabar, ujar Suja sambil memeluk keduanya. Taufik seketika teringat dengan nama orang itu. Suja adalah nama teman kanda yang pernah mampir ke rumah mereka saat itu. Taufik dan Fajri masih tinggal di kampung Ros dulu dan juga jadi tamu yang dulu mereka terima saat kepindahan mereka pertama kali ke Jorong ini. Om Suja, Om, ayah mana Om? Ibu mana? Tanya Taufik lagi, mengulangi pertanyaan yang sama. Yang sabar ya nak, yang sabar, ujar Suja tanpa memberikan jawaban. Namun pria yang membelai rambut keduanya tadi lalu berkata, ibu dan ayah kalian itu Falasik dan mereka sudah pergi malam ini. Maaf kalau kata-kata bapak agak keras, tapi alangkah baiknya kalau mereka tidak akan kembali lagi ke sini, ujar pria itu. Hah? Apa pak? Maksud bapak apa? Bantah Taufik tidak terima. Namun pria itu tidak menjawabnya lagi dan tetap mengusap kepala keduanya secara bergantian. Gak mungkin, bantah Taufik yang refleks menepis usapan itu dan segera bangkit berjalan ke ruangan tengah. Tadi itu cuma mimpi. Tadi itu cuma mimpi. Ibu dan ayah masih di sini, ucapannya berulang-ulang sambil berjalan keluar. Ia melihat ke arah jam yang menunjukkan pukul 3 dini hari. Ia yakin ia baru saja bangun dari tidur malamnya yang biasa ia lakukan sekitar jam 10 malam. Ibu, ayah, panggilnya di tengah kerumunan orang yang memandanginya dengan iba. Namun, kaki Taufik seketika lemas begitu melihat meja makannya. Di sana masih ada 4 piring nasi yang baru setengah dimakan dan sebuah mangkuk penuh gulai nangka dingin yang tadi sore menjadi santapan makan mereka. Semua bukan mimpi buruk. Ibu, ayah, ayah, ibu, ayah, ibu saya dibunuh pak. Bu, ayah, ibu dibunuh, jerit Taufik. Para tetangga segera memeluknya dan menopang tubuh Taufik sebelum roboh ke lantai karena pingsan. Sementara itu, di salah satu sudut ruangan tengah, warga memandangi sisi dinding rumah itu. Di sana terdapat sebuah bercak darah yang cukup banyak tanpa diketahui dari mana asalnya. Kalau seandainya kita lebih cepat datang, pasti kita bisa tangkap dia sebelum pergi, ujar salah satu warga. Pagi harinya, para warga Jorong Tengah berkerumun di sebuah warung kopi di salah satu sudut desa itu. Mereka hendak mendengar cerita Doni dan Menan, dua dari beberapa orang saksi mata kemunculan makhluk aneh yang diduga Falasik Kuduang di langit Jorong Tengah malam tadi. Tidak hanya sampai di sana, hilangnya petugas koperasi Kanda dan bidan Ros yang diduga adalah wujud asli Falasik Kuduang itu juga membuat orang-orang penasaran. Saya pulang sama si Menan ini malam tadi, tapi gara-gara tadi malam hujan lebat,
kami berteduh dulu di tepian sungai di sana. Begitu sudah agak teduh, kami lanjut jalan ke arah sini. Waktu jalan itulah kami tidak sengaja melihat ada sesuatu yang terbang lambat di langit. Kalau layang-layang kan nggak mungkin kan? Siapa juga main layang-layang malam-malam, apalagi masih gerimis. Lalu kami senteri benda melayang itu dan tidak taunya itu kepala sama isi perut. Cerita Doni panjang lebar. Dalam hari ini sudah 3 kali ia mengulangi cerita itu setiap ada yang memintanya untuk bercerita. Benar yang orang bilang Palasik itu perginya ke rumah Kanda, Don? Tanya seorang warga. Saya bukan menuduh loh ini ya. Ini saya cerita apa yang kami lihat saja. Menan ini bisa Bapak tanya juga untuk kebenarannya. Tapi memang iya ke rumah Kanda Palasik itu perginya, Pak. Mungkin ia mau lari karena sadar kami senteri dan kami teriak-teriak sampai warga pada kumpul. Ujar Doni lagi dengan antusias. Lalu kalian gak dapat badannya? Palasik ini uang, penting itu didapatkan badannya. Tanya seorang pria yang menghisap rokok di ujung meja warung. Aduh, sudah lari sekuat tenaga kami semua, Pak. Tapi kita harus lewat jalan kampung. Harus ambil bambu sama batu dulu untuk jaga-jaga. Sedangkan si kepala ini bisa lurus aja karena lewat udara. Ya kalah kita. Begitu sampai di rumah Kanda, pintunya terbuka, tapi isi rumah sudah kosong. Timpal Menan. Kayaknya kita tidak bisa lagi menerima sembarang orang di kampung ini. Sekalinya ada orang baru, nggak taunya Palasik. Ujar seorang ibu berdaster sambil bergidik. Isu liar segera tersebar, menggabungkan kedua kejadian itu. Ros dan Kanda diduga melarikan diri setelah beberapa warga mendapati Ros adalah pengguna ilmu Palasik yang mengincar anak-anak desa. Bahkan tadi malam beberapa warga mengaku sempat melihat objek aneh terbang ke arah rumah Kanda saat hujan deras mengguyur desa. Mereka yakin objek yang mereka lihat adalah Palasik Kuduang yang tidak lain adalah Ros. Hilangnya kedua orang itu juga mungkin menguatkan dugaan ini. Iya, anak kami baru beberapa hari lalu berobat ke dia. Bukannya sembuh, malah tambah sakit. Dari itu saja sebenarnya sudah aneh kan? Apalagi tiap ke sana, anak-anak disuruh lepas penangkal Palasiknya. Itu jelas karena dia takut pasti. Ujar Linda, istri Menan yang semakin menginformasi isu itu. Gak nyangka ya, padahal keduanya ramah. Timpal ibu lainnya dalam pengkibahan itu. Justru itu, Bu. Selama ini sengaja dia baik-baik ke kita, biar kita gak sadar. Nah, waktu dia udah haus, baru tuh dia pakai ilmunya itu, ujar Linda. Sementara itu di rumah Kanda, Taufik dan Fajri ditemani oleh Suja serta beberapa orang warga. Suja sendiri merupakan mantan warga Jorong Atas. Lebih tepatnya ia adalah teman dekat Kanda semasa muda. Dulu ia menetap sebagai warga Jorong Tengah karena menikah dengan salah satu wanita kampung ini beberapa tahun lalu. Sejak kedatangannya jam 3 dini hari tadi untuk menenangkan keduanya, Suja belum pulang kembali ke rumahnya. Ia ingin memastikan kedua anak sahabatnya itu mendapatkan dukungan moral yang cukup dan mental. Selain Suja, beberapa orang ibu silih berganti menengok keduanya. Sebagian datang atas dasar empati, sebagian lagi datang hanya sebagai pemuas rasa penasaran terkait rupa anak-anak keturunan Palasik. "Ca, bagaimana nasib kedua anak ini?" tanya salah seorang ibu yang datang karena iba pada keduanya. Suja memandang Taufik dan Fajri yang sama sekali tidak mau diajak bicara lagi sejak diberitahukan apa yang terjadi pada ayah dan ibunya. Taufik juga masih bersikeras bahwa kedua orang tuanya dibunuh. Berbanding terbalik dengan apa yang disaksikan warga, bahwa ada Palasik yang terbang mengarah ke rumahnya malam tadi dan diduga adalah wujud dari orang tuanya sendiri. Saya tidak yakin membiarkan dua adik saya ini tinggal berdua saja di sini, Bu. Berbahaya. Rencananya saya akan ajak dua-duanya tinggal bersama saya. Jelas Suja sambil mengelus lembut rambut Fajri. Bukan segera mengucap syukur, namun kedua ibu-ibu tadi saling berpandangan dan tatapan ragu. Tapi Ja, apa tidak apa-apa kalau benar orang tua anak-anak ini? Apalagi istrimu juga sedang, cegah salah seorang ibu. Suja memahami maksud obrolan ibu itu dan dengan gestur tangan meminta ibu tadi menahan kalimatnya demi menjaga perasaan Taufik dan Fajri. Insya Allah dari keluarga saya setuju, Bu. Lagi pula,
Kabar tentang Ros dan Kanda itu Palasik juga masih belum pasti, jawab Suja. Suja sebenarnya berbohong kepada orang-orang itu. Sepulang dari rumah Kanda ketika hari menjelang siang, ia baru mendiskusikan niatnya tadi kepada istrinya di rumah. Dan sesuai dengan perkiraannya, ide itu tidak semudah itu diterima oleh istrinya. Rencana pindahnya Taufik dan Fajri ke rumah Suja mendapat tentangan dari istri Suja, Weni, yang sedang mengandung anak pertama mereka setelah menanti selama 5 tahun masa pernikahan. Weni begitu protektif kepada calon bayinya, dan baginya apa yang akan Suja lakukan bukanlah hal yang baik untuk kondisi mereka saat ini. Abang tidak bisa biarin Taufik sama Fajri terlantar begitu, Dek. Bagaimanapun abang kenal dekat sama orang tua mereka dan punya tali saudara jauh, ujar Suja di kamar rumahnya. Tapi bang, anak kita, bukan aku mau sujon, tapi kita tahu Palasik itu sebahaya apa. Apalagi kalau anak itu ternyata juga punya ilmu dari orang tuanya. Bisa-bisa kita mengundang serigala masuk rumah kita, bang. Debat istrinya sambil memeluk perutnya yang kian membesar. Dek, abang yakin Taufik dan Fajri tidak akan aneh-aneh di rumah kita. Mereka cuma anak-anak biasa yang kena musibah. Bagaimanapun mereka masih butuh tempat tinggal dan orang tua, ungkap Suja. Iya, kenapa harus rumah kita, bang? Masih banyak orang di luar sana yang juga bisa menampung mereka selain kita, jawab Weni dengan nada yang semakin meninggi. Kanda dan Ros itu anak tunggal yang sudah tidak punya orang tua apalagi saudara. Masyarakat dari kampung asal mereka juga semuanya kesulitan. Ya kamu tahu gimana keadaan Jorong Atas. Berharap ditampung sama warga kampung ini, itu lebih mustahil lagi. Kalau kamu lihat sekarang, Taufik sama Fajri masih di dalam rumah mereka. Kenapa? Karena tidak ada satupun warga di sini yang berani menampung mereka. Karena takut dan gak berani berbuat apa-apa, jelas Suja. Istri Suja menarik napas berat. Ia menggigit bibirnya sendiri karena cemas sekaligus emosi. Bisa-bisanya suaminya mengambil resiko sebesar ini demi 2 orang anak kecil yang baru beberapa bulan berada di kampung ini. Sayang, bagaimana? Kita terima anak-anak Kanda di rumah kita ya? Tanya Suja memastikan. Air mata Weni akhirnya tidak tertahan dan mengalir di pipinya. Wajahnya memerah seakan menahan sesuatu yang hendak meledak di dalam kepalanya, namun tidak bisa ia keluarkan. Abang tanya saja ke ayah sana, ketus Weni sambil pergi keluar dari kamar mereka dengan wajah yang tidak mengenakan. Suja tertunduk. Awalnya ia hendak menyusul istrinya, namun sepertinya tidak akan ada gunanya jika ia melakukan itu. Toh istrinya sekarang sangat sensitif dan mudah emosional karena keadaan perutnya. Suja keluar kamar dan memandangi sekeliling rumah sambil membayangkan di mana Taufik dan Fajri akan ia inapkan nantinya. Sambil melamun, matanya kini tertuju ke teras rumah. Di sana duduk seorang pria sepuh dengan peci coklat yang sudah memudar. Kacamata tebal bertengger di batang hidungnya yang besar, khas hidung orang Sumatera Barat. Guratan kulit yang menunjukkan usianya sudah senja tidak sejalan dengan banyaknya asap rokok yang masih keluar dari mulutnya. Sedangkan di sebelah pria tua itu juga duduk seorang pria paruh baya yang juga menghisap rokok dan menyesap kopi hitam sambil sesekali keduanya mengobrol. Pria tua itu adalah Bustamar, atau warga lebih mengenalnya dengan gelar kehormatannya, Sultan Rajo Pusako Alam, mertua Suja yang juga menjadi penghulu tertinggi Jorong Tanga. Bustamar sudah mendengar hiruk pikuk isu tentang menghilangnya 2 orang pendatang di kampungnya malam tadi. Jika ini terjadi beberapa tahun lalu, mungkin ia akan turun tangan untuk memeriksanya langsung. Sayang, masa keemasannya itu sudah berakhir. Kini ia hanya bisa membantu dengan kebijaksanaannya saja dan sedikit kemampuan yang tersisa dari apa yang ia miliki dahulu. Lalu sudah kamu periksa rumah Kanda petugas koperasi itu, Rel? Tanya Bustamar pada pria paruh baya di sebelahnya, Syahrel. Sudah bang, saya langsung ke sana tadi malam jam 3. Ada darah-darah di dinding rumahnya. Tapi dari mana asal darah-darah dan kenapa bisa ada di sana? Saya juga tidak tahu. Siang ini juga polisi rencananya akan datang, jawab Syahrel. Lalu kabar anak mereka bagaimana? Benar mereka selamat? Mereka tahu apa yang terjadi tadi malam? Tanya Bustamar. Iya bang, ada 2 anaknya selamat, tapi mereka tidak bisa ditanyai apapun.
Sepertinya tadi malam mereka tidur waktu kejadian itu terjadi. Malah mereka bilang kalau ibu dan ayahnya dibunuh. Entahlah, mimpi apa mereka malam tadi? Jelas Syahrel sambil sesekali menghisap rokok yang ada di celah jarinya. Ya namanya juga anak-anak. Tidak akan mudah menerima hal seperti itu. Lalu sekarang di mana mereka? Tanya Bustamar lagi. Masih di rumah itu. Mereka sama sekali tidak mau keluar. Tapi makanan dan kebutuhannya sudah ada orang kampung yang memberi. Itu tidak akan cukup. Mereka masih kecil-kecil. Sekedar makan saja tidak akan cukup, ujar Bustamar. Iya, lalu kira-kira bagusnya bagaimana, Bang? Tanya Syahrel. Kanda atau Ros punya adik atau kakak? Orang kampungnya ada yang sudah disampaikan kabar ini? Kemungkinan sudah sampai beritanya, Bang. Tapi ibarat aib yang terbuka. Menurut saya tidak akan ada yang mau bertindak apapun. Kalau keluarganya, saya kurang tahu, jelas Syahrel. Seingat saya, si Kanda itu orang Jorong Atas. Sekampung sama Suja kan? Tanpa menunggu Syahrel menjawab pertanyaannya, Bustamar memanggil menantunya yang ada di dalam rumah. Suja? Oi, Ja, panggil Tan Rajo Pusako. Suja menghela napas dan menunggu beberapa detik sebelum menyahut panggilan itu. Ia sengaja melakukannya agar tidak terlihat sudah berdiri di balik pintu sejak tadi menguping obrolan keduanya. Ya, jawab Suja sambil berjalan ke teras rumah. Kau tahu keluarga Kanda di kampungmu itu? Tahu ya? Dia masih punya orang tua atau adik kakaknya? Orang tua Kanda sudah lama meninggal ya. Kanda itu juga nggak punya adik atau kakak. Sama kayak istrinya. Kerabat terdekatnya yang tersisa cuma Mak Toti. Beliau beradik kakak dengan ibunya Kanda. Jelas Suja. Toti yang mana? Saya rasa ayah tidak akan kenal beliau. Beliau susah jalan karena punya kekurangan dan tidak pernah keluar dari Jorong Atas. Dia punya kebun mentimun dan membuat gubuk di sana. Jelas Suja. Mendengar obrolan itu, Syahrel yang penasaran segera memotong dengan pertanyaannya. Kenapa memangnya, Bang? Tanya Syahrel pada Bustamar. Mata Suja refleks mendelik ke Syahrel. Saya memikirkan kemana kira-kira kedua anak itu harus diungsikan, Rel, ujar Bustamar. Saran saya, yang pasti mereka harus ditempatkan di luar kampung kita, Bang. Bahaya kalau dua anak itu masih di sini. Tidak akan nyenyak tidur ibu-ibu di kampung kita ini nanti, jelas Syahrel. Tapi kau kan dengar kata Suja, mereka sudah tidak punya saudara lagi di kampung sebelah. Lalu kemana pilihannya? Tanya Bustamar balik. Banyak panti dan tempat lain di luar sana yang bisa menampung mereka. Nanti saya carikan, ujar Syahrel. Tin, sebuah sepeda motor yang dikendarai dua orang berpakaian kaos polisi melintas di depan rumah Bustamar, lalu memasuki area halaman rumahnya. Bustamar membenarkan posisi kacamatanya untuk memastikan siapa kedua orang yang baru saja tiba itu. Assalamualaikum, Nyak, sapa salah satu polisi itu setelah turun dari motornya dan menyalami tangan Bustamar. Weh, kamu yang dikirim markas ke sini, Heru? Sapa balik Bustamar pada Heru, anak dari salah satu warga desa itu yang bekerja sebagai polisi. Usianya baru menginjak 30-an tahun dan baru saja menikah beberapa tahun lalu, sehingga ia pindah ke kampung istrinya. Selain Heru, Bustamar juga menyalami satu orang polisi lainnya yang kali ini tidak ia kenali. Amar, partner barunya Bang Heru, kek, ujar Amar memperkenalkan diri pada Bustamar dan Syahrel. Iya, kek, kabarnya ada kasus malam tadi, tanya Heru sambil bersandar di tiang teras rumah Bustamar. Iya, nah, kau pergi sama Syahrel ke rumah itu. Dia sudah paham gimana-gimananya. Saya juga mendengar ceritanya melalui dia, jelas Bustamar. Pak Syahrel yang pertama kali lihat keadaan rumah itu, Pak? Bukan, Her. Yang pertama melihat itu warga yang pulang malam. Ada Menan, Sidon, dan warga yang lain. Kalau butuh keterangan dari mereka, nanti kita jemput satu persatu. Kita lewat rumah mereka nanti, tawar Syahrel yang disetujui oleh Heru. Syahrel lalu bangkit dari duduknya dan naik ke motor tua miliknya untuk menemani kedua polisi itu ke lokasi kejadian. Ambo dulu ya, dah. Assalamualaikum. Salam Syahrel sambil menarik gas meninggalkan kediaman Bustamar. Hampir setiap hari Syahrel singgah atau ngobrol dengan Bustamar. Hal ini sudah ia lakukan selama beberapa tahun karena ia ingin mengetahui bagaimana cara seorang Raja Pusako bertindak serta berpikir.
mengobrol dengan Bustamar sama seperti sebuah kelas belajar yang tidak pernah usai. Syahril melakukan itu bukan tanpa alasan. Raja Pusako adalah sebuah gelar yang diberikan kepada orang-orang tertentu dalam sebuah generasi. Pemegang gelarnya bertanggung jawab menjaga keharmonisan pusaka alam di daerahnya, yang meliputi pusaka permukaan berupa tanah dan sumber daya alam lainnya, dan pusaka dalam yang hanya diketahui oleh sedikit orang. Untuk beban seberat itu, orang yang pantas memegang gelar Raja Pusako Alam haruslah orang yang bijaksana, namun juga peduli kepada orang lain serta alam. Dan Syahril menjadi orang yang berpotensi besar meraih posisi itu kelak. Syahril mulai mendapatkan hati Bustamar setelah ia seorang diri melawan 3 orang preman yang hendak membuat kegaduhan di Jorong Tengah beberapa tahun lalu tanpa menggunakan senjata dan hanya menggunakan kekuatan bela diri. Ia berhasil mematahkan tangan 2 orang preman dan mematahkan leher 1 orang sisanya hingga meninggal dunia. Namun akibat pertarungan yang heroik itu, Syahril juga kehilangan mata kirinya yang tertusuk pisau saat pergelutan tidak seimbang itu berlangsung. Sepeninggal Syahril dari kediaman Bustamar, Suja segera duduk di kursi sebelah mertuanya itu dan melanjutkan obrolan seputar kasus yang baru saja terjadi, sekaligus mengutarakan rencananya. Ya, kalau seandainya kedua anak kanda itu mau, apa boleh mereka tinggal di sini bersama kita? Demikian Sobat ID cerita horor kita kali ini yang berjudul Palasik Mayik. Like video ini jika Sobat ID suka, dislike saja kalau tidak suka, tidak apa-apa. Sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya. Terima kasih.